Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldair Mahendra dengan NPM G1C 016038. Di sini saya akan membahas tentang pipeline failure berdasarkan buku Penspen. Kita lanjut saja langsung. Pipa adalah bentuk transportasi energi yang aman, dan industri saat ini memiliki pengalaman operasional terhadap pipa yang bertahun-tahun lamanya. Namun, terus ada kegagalan pipa yang sering terjadi dan sangat tragis di seluruh dunia. Semua struktur teknik bisa gagal dan jaringan pipa minyak pasti akan mengalami kegagalan. Lantas, apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan ini dan bisakah mereka dihindari? Kegagalan pipa terus terjadi karena perpipaan menghadirkan perpaduan masalah yang kompleks, khususnya berkurangnya kualitas pipa terhadap waktu, perubahan kondisi eksternal, dan yang sangat fatal yaitu faktor manusia. Selanjutnya, berikutnya adalah contoh kegagalan pipa yang telah terjadi di dunia. Kegagalan pipa akan terjadi dimanapun dan kapanpun. Namun, kegagalan pipa ini akan dijadikan sebagai pelajaran para insinyur untuk mengembangkan standar pipa yang baik saat digunakan. Nah, berikut beberapa gambar yang saya ambil dari internet. Yang pertama yaitu pipeline leaking from a gauge. Yang kedua, well joint bend. Yang selanjutnya, buckle and crack, dan seterusnya. Berikutnya di gambar pojok kanan bawah, terdapat sobekan pada pipa yang diakibatkan oleh korosi yang terjadi dan tekanan yang tinggi di dalam pipa, sehingga pipa mengalami sobek pada saat digunakan. Selanjutnya, penyebab umum kegagalan pipa yang terjadi. Nah, yang pertama yaitu umur pipa yang sudah mencapai batas. Selanjutnya, temperatur tinggi pada luar pipa. Selanjutnya, tingginya tekanan di dalam pipa. Lalu ada korosi pada pipa. Selanjutnya, inspeksi pada pipa, gagal mendeteksi kerusakan pipa. Lalu ada lagi cacat pengelasan. Dan yang terakhir adalah selip tanah pada instalasi pipa. Ini biasanya selip tanah ini berupa gempa atau longsor yang terjadi di dekat instalasi pipa, sehingga mengalami selip tanah dan pipanya tidak stabil dan mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah model kegagalan keju Swiss. Model kegagalan pipa keju Swiss. Nah, di sini saya telah menampilkan tiga gambar. Yang paling kiri adalah model keju Swissnya. Yang di tengah itu adalah keju Swiss yang terdapat bolongan-bolongan. Nah, kita sekarang dapat melihat bahwa sebagian besar sistem memiliki banyak penghalang yang mencegah ancaman. Misalnya korosi, yang menyebabkan insiden, misalnya kebocoran pipa. Semua penghalang ini memiliki kesalahan atau tidak ada yang sempurna. Tetapi insiden hanya akan terjadi jika semua kesalahan ini berbaris. Oleh karena itu, kita dapat melihat setiap kegagalan pipa. Kita harus mencari kerusakan sistem dan juga kita dapat mengurangi kegagalan dengan memastikan sistem keselamatan yang kuat tingkat multi tersedia untuk semua ancaman. Nah, di sini dapat dilihat jika ancamannya berada di satu bolongan yang sama atau berbaris, nah di situ bakal timbul kejadian. Namun jika bolongan keju Swissnya tidak berbaris atau kerusakan cuma satu aja dan yang lainnya tidak mengalami kerusakan, bisa jadi kejadian atau kerusakan pada pipa tidak terjadi. Seperti itu kira-kira model kegagalan keju Swiss oleh James Reason. Selanjutnya yaitu penyebab kegagalan struktur pipa. Nah, kegagalan struktur pipa ini biasanya terjadi yang pertama yang paling banyak
terjadi yaitu karena pengetahuan yang tidak memadai sebanyak 36%. Yang selanjutnya yaitu meremehkan pengaruh sebanyak 16%. Selanjutnya ketidaktahuan, kecerobohan, dan kelalaian sebanyak 14%. Selanjutnya pelupa dan kesalahan sebanyak 13%. Selanjutnya mengandalkan orang lain tanpa kontrol yang memadai sebanyak 9%. Selanjutnya situasi yang secara objektif tidak diketahui sebanyak 7%. Dan yang selanjutnya atau yang paling kecil, definisi tanggung jawab yang tidak tepat 1%, dan pilihan kualitas buruk 1%. Dan ada yang terakhir lain-lain 3%. Nah, dapat dilihat dari tabel yang setelah saya berikan, 3 penyebab utama pada tabel di atas menunjukkan kurangnya pelatihan atau pengetahuan para insinyur. Pelatihan mungkin telah mencegah banyak dari kegagalan ini dan merekomendasikan peningkatan dan pengembangan profesional berkelanjutan pada para insinyur agar kegagalan tidak terjadi. Selanjutnya yaitu contoh kegagalan pipa yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, di sini saya berikan lingkaran yang terdapat persen-persennya. Yang pertama yang paling banyak itu terjadi di excavation damage atau penggalian pada sekitar instalasi pipa sebanyak 27%, yang saya beri gambar warna kuning. Yang kedua yang paling banyak yaitu kasus lain-lain yang tidak terduga misalnya, itu sebanyak 24%. Dan yang paling banyak terjadi yang ketiga yaitu korosi. Nah, di korosi ini sebanyak 18% kasusnya di Amerika Serikat. Dan yang keempat yang paling banyak terdapat pada kegagalan material atau material failure. Yang selanjutnya 8% pada natural force atau kekuatan alam. Yang selanjutnya yaitu other outside force, yaitu kekuatan lain-lain atau kekuatan luar. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya tentang pipeline failure. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Alder Mahendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah menonton.